Saudara Komisi Pemilihan Umum mengumumkan nama 11 panelis debat ketiga Capres hari Minggu esok yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sejak Jumat kemarin, semua panelis sudah dikarantina hingga Ahad malam pasca gelaran debat. 11 panelis itu adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kemudian ada nama Kuri Maharani Safitri, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Industri Pertahanan dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara. Kemudian Efri Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Selanjutnya saudara ada Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu ada juga Imade Andi Arsana, ahli aspek geospasial hukum laut Universitas Gadjah Mada. Ian Montratama, dosen program studi hubungan internasional, ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Ada juga nama Irine Hiraswari Gayatri, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kusnanto Anggoro, pakar keamanan Universitas Pertahanan. Selain itu, ada juga Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan dan KSAL 2012-2014, Laksamana Purnawirawan Marsetio. Philips J. Vermonte, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Widya Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Saudara jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano sudah bersiap dengan laporan lengkap di Istora Senayan, Jakarta. Sisko, kurang dari 48 jam lagi debat antara ketiga calon presiden akan digelar. Bagaimana pengamanan di sekitar kawasan Istora Senayan, Jakarta hari ini? Baik, selamat siang Vidi. Setidaknya jelang 48 jam atau kurang dari 48 jam jelang debat ketiga yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini terpantau untuk pengamanannya sendiri sudah dilakukan. Tadi terpantau sejak Sabtu pagi sudah dijaga ketat oleh Korps Brimob di area Istora Senayan. Kalau bisa kami gambarkan saat ini untuk kendaraan ataupun juga masyarakat bahkan yang berkepentingan untuk berada masuk ke dalam Istora Senayan ini bahkan dicek seperti itu ketika akan masuk sebelum akhirnya bisa memarkirkan kendaraannya di kawasan Istora Senayan. Dan juga kalau dipantau dari bagian luarnya sendiri, Vidi dan juga saudara, untuk persiapannya sendiri sudah kami lihat kalau hari sebelumnya ini sudah mencapai 90%, ini yang dikatakan oleh KPU Republik Indonesia. Dan kalau di bagian luar yang bisa kami pantau hingga saat ini untuk persiapan seperti panggung ataupun juga persiapan seperti visual dengan menggunakan Jimmy Jeep seperti yang berada di belakang kami ini juga sudah dipersiapkan. Sehingga memang untuk kawasan Istora Senayan ini untuk pengunjung yang akan masuk ini akan steril ataupun juga dicek oleh pihak kepolisian. Nah, terkait dengan pihak kepolisian ataupun juga pengamanan yang dilakukan oleh tim gabungan ini, setidaknya akan diterjunkan sekitar 2.300 tim gabungan yang akan menjaga ataupun juga membantu proses ataupun juga pengamanan yang berada di seputar Istora Senayan. Nah, terkait dengan penyelenggaraan sendiri untuk debat ketiga Capres yang berlangsung pada 7 Januari esok atau pada hari Minggu ini akan berlangsung pada pukul 7 malam dengan mengangkat tema pertahanan, keamanan, geopolitik, kemudian hubungan internasional dan dua hal lainnya. Ini juga disampaikan ada penambahan tema yang dari sebelumnya 4 menjadi 6 seperti itu. Dan nantinya untuk pemaparan visi dan misi dari debat KPU Republik Indonesia ini akan dibuka pertama kali oleh pasangan urut nomor urut 3 setelah sebelumnya pada debat-debat sebelumnya. Untuk pasangan nomor urut 1 pada debat pertama sudah memaparkan visi dan misi urutan pertama, begitupun juga yang untuk di debat kedua dari pasangan calon nomor urut 2. Sedangkan untuk kali ini di debat ketiga ini akan dibuka oleh Ganjar Pranowo yang akan memaparkan visi dan juga misi dalam debat KPU Republik Indonesia ini. Nah, cukup menarik memang ada sejumlah hal kalau misalnya dari format ini tidak terlalu banyak berubah sebenarnya Vidi dan juga saudara. Namun dalam segi teknis setelah mengevaluasi ataupun juga mengakomodir semua masukan dan kerjasama dari beberapa pihak seperti itu, ada beberapa kemudian yang diubah. Teknisnya seperti misalnya adalah podium yang digunakan ini bagi capres kemudian yang nantinya akan
memaparkan visi dan juga misi ini tidak boleh berpidato tepat seperti itu, hanya berada di podium, kemudian juga hanya disediakan satu mic. Inilah kemudian teknis-teknis yang menjadi perubahan seperti itu, Vidi dan juga saudara. Namun untuk lainnya kalau kita melihat di kawasan Istora Senayan, meski kalau kita mengetahui sebenarnya Vidi Istora Senayan ini bisa setidaknya menampung ribuan orang, namun untuk kapasitas ataupun juga orang-orang yang bisa masuk dari masing-masing pasangan calon ini hanya diperbolehkan 75 orang saja. Vidi. Kalau rekayasa lalu lintas untuk besok ini seperti apa, Sisko? Informasi terakhir yang kami dapatkan memang untuk rekayasa lalu lintas ini akan berjalan secara situasional, Vidi dan juga saudara, di kawasan Istora Senayan Jakarta jelang ataupun juga nantinya bagaimana melihat kapasitas ataupun juga kendaraan ataupun juga masyarakat yang datang. Namun memang dari pihak kepolisian ataupun dari pihak penyelenggara memang menghimbau sebenarnya bagi masyarakat untuk bisa menonton di lokasi-lokasi nonton bareng ataupun juga di rumah pribadi ataupun juga masing-masing. Mengingat tadi seperti yang telah saya jelaskan bahwa untuk masing-masing paslon ini hanya disediakan ataupun juga kuotanya untuk para pendukung seperti itu hanya 75 orang saja, sehingga ini memang sangat terbatas dan juga meskipun untuk kapasitas sendiri di Istora Senayan bisa mencapai ribuan orang. Vidi dan juga saudara, kalau kita lihat dan juga kami pantau sebenarnya untuk debat ketika ini dengan mengangkat tema yaitu adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, serta politik dan luar negeri ini juga cukup menarik ataupun juga menjadi sorotan seperti itu. Bahwa kalau kita lihat sebelumnya hanya ada 4 seperti itu yang menjadi tema, namun untuk KPU sendiri, KPU Republik Indonesia menambahkan untuk format ini menjadi 6 dengan penambahan 2 tema yang lain. Dan juga untuk segala bentuk persiapan yang mulai dari panelis sudah disiapkan, ada 11 panelis dan juga moderator juga sudah disiapkan dan juga dilakukan proses karantina di sana, sehingga kita nantikan bagaimana nantinya pemaparan visi dan misi adu gagasan yang akan dilakukan oleh calon presiden khusus dari masing-masing paslon seperti apa, karena memang untuk formatnya sendiri nantinya akan diberikan waktu setidaknya 125 menit secara bersih, jadi penyampaian visi misi, kemudian adu gagasan tanya jawab dan ditutup dengan closing statement, sehingga ini bisa memberikan wadah bagi masyarakat untuk semakin yakin apalagi untuk undecided voters memilih siapa kemudian yang bisa memimpin Indonesia di 5 tahun ke depan. Vidi. Baik, Francisco Donasiano, terima kasih untuk laporan Anda dari Istora Senayan, tempat pelaksanaan debat ketiga Pilpres 2024. Usai jeda kami akan ajak Anda melihat aktivitas